Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa tamsitan liman qala fi kitabil mubin. Wa huwa asdaqul qailin. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Salatan wa tasliman ala sayyidina wa safiina wa wasilatina ila rabbina Muhammadin. Al-qail amma ba'd. Fa inna asdaqul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi salatan wa salaman daimain mutalazimaini mahtalafal lail wan nahar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tetapkan kita semua di jalan istiqomah, istiqomah di dalam kebenaran, istiqomah di dalam iman dan Islam. Dan semoga Allah selamatkan kita semua dari fitnah-fitnah akhir zaman, dari fitnah-fitnah Dajjal, tipu daya Dajjal yang menyesatkan, tujuannya adalah untuk menyesatkan kita semuanya. Dan semoga Allah menyelamatkan kita, anak-anak cucu kita, keturunan-keturunan kita. Allah selamatkan dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada zaman ini bermunculan barang-barang KW, sesuatu yang nampaknya seperti asli akan tetapi palsu. Istilahnya biasa kita kenal dengan barang-barang KW, ya. Barang-barang yang nampaknya kelihatannya seperti sesuatu yang asli, akan tetapi itu adalah kamuflase. Itu adalah tipuan. Sesuatu yang kelihatan seperti kebenaran, akan tetapi sesungguhnya itu adalah menyesatkan kita semuanya. Barang KW atau palsu bisa kita lihat sekarang ini semua ngumpul di barisan sekte Imat, sang begal nasab. Tiba-tiba bermunculan ulama-ulama palsu, ahli nasab palsu, ada gus-gus palsu, bahkan ada wali palsu. Ya, ini masih sekelas Imat, sudah banyak yang tersesat. Apalagi kelak Dajjal yang sesungguhnya sudah keluar. Maka tentu saja ini merupakan pembelajaran buat kita bahwa orang yang alim tidak menjamin selamat, apalagi orang yang awam. Fitnah akhir zaman bermunculan sekte-sekte atau pemahaman dan juga aliran-aliran sesat menjamur di mana-mana. Yang semua itu merupakan sesuatu yang bisa merusak akidah umat Islam dan merusak tatanan syariat Islam. Bisa kita lihat, tiba-tiba ada ahli pencak silat, ya, yang tidak pernah kita ketahui dia ngajinya di mana, mondoknya di mana, gurunya siapa, tiba-tiba ngustad, tiba-tiba jadi ustadz, berani bicara tentang agama. Orang yang sikapnya, yang perilakunya, bahkan tampangnya, ya, bahkan fisiknya, itu menunjukkan sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan syariat. Ada banci tiba-tiba jadi ustadz, jadi mubalik, diundang kemana-mana. Ya, ada banci tiba-tiba ngomong agama. Ya, inilah fitnah akhir zaman. Tiba-tiba mengomentari ulama. Ya, ada raja dangdut, orang yang selama hidupnya hidup dengan karya-karya lagunya, dia hidup dengan musik, kemudian tiba-tiba sekarang jadi ustadz, tiba-tiba jadi ahli nasab. Ya. Kebetulan bagi orang-orang yang alim, yang memang sudah kiai, sudah ulama, juga tidak terselamatkan dari fitnah ini. Karena juga tidak menjamin terselamatkan dari penyakit hasud dan dengki.
Maka wajarlah jika Al-Imam Hujatul Islam, Al-Imamul Ghazali mengawali menulis kitabnya, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Dalam juz yang pertama, Al-Imamul Ghazali mengawali karyanya membahas tentang keutamaan daripada ilmu dan juga ulama. Tapi juga Imam Ghazali memberikan penjelasan perihal bahayanya ilmu dan ulama. Jadi bukan hanya membicarakan tentang keutamaan ilmu, tapi juga ada afatul ilmi atau bahayanya ilmu. Bukan hanya membicarakan tentang keutamaan daripada ulama, orang-orang alim, akan tetapi juga afatul alim. Afat ataupun ponco bayani utawa bahayanya orang-orang alim. Yang dimana Al-Imam Ghazali membagi jenis ulama menjadi dua, yaitu ulama akhirat dan juga ulama dunia ataupun bisa dikenal dengan biasa disebut ulama su'. Seperti apa ulama su'? Seorang ulama, orang alim yang rela menjual agamanya demi sesuatu yang bernilai duniawi, baik itu demi popularitasnya, demi untuk mendapatkan pengaruh dan juga untuk mendapatkan jabatan serta kehormatan dunia, menjual fatwanya demi menyenangkan dan demi untuk pesanan bagi orang-orang yang memiliki kepentingan. Di dalam mukadimah kitab Risalah Al-Sunnah wal Jamaah juga tertulis di dalam sebuah kitab Risalah Al-Sunnah wal Jamaah adalah kitab yang tipis, namun isinya sangat luar biasa. Isinya sangat brilian. Di dalam kitab itu merupakan wasiat serta pesan-pesan dari Hadratus Syekh Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Ki Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan muassis pendiri daripada Jam'iyatul A'dham Nahdlatul Ulama. Pesan-pesan beliau kepada umat Islam pada umumnya dan juga wasiat kepada warga Nahdliyin pada khususnya. Di dalam kitab yang dikarang dan ditulis oleh beliau juga memberikan wasiat perihal tentang fitnah akhir zaman, di mana bahayanya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tak pernah ngaji kemudian tiba-tiba bicara agama. Maka Hadratus Syekh juga mengingatkan agar kita berhati-hati di dalam mengambil agama atau berguru, agar tidak mengambil kepada orang yang tidak pada ahlinya. Karena itu bisa berbahaya dan hanya akan menjadikannya kita tersesat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak heran kalau orang awam sekarang ini banyak yang menjadi pengikutnya, yaitu pengikut sekte-sekte imat ini yang mempermasalahkan nasab alawi. Mereka mengatasnamakan sebagai peneliti, mengklaim dirinya sebagai ahli nasab, akan tetapi menolak ulama-ulama ahli nasab dunia. Tapi yang dipertontonkan dan dipertunjukkan adalah sebuah keangkuhan, kesombongan, dan juga narasi-narasi kebencian, pemecah belah umat Islam. Maka meskipun demikian, banyak juga umat ini yang tersesat, yang ikut menjadi pengikutnya. Ya jangankan orang yang awam, yang tidak pernah ngaji, yang tidak pernah belajar, tidak pernah berguru kepada ulama, kepada kiai, yang sudah alim saja, bahkan bisa disebut yang sudah menjadi ulama saja, itu tidak menjamin selamat dari fitnah akhir zaman ini. Banyak juga yang menjadi bagian daripada kelompok imat ini. Maka sesungguhnya yang akan selamat hanya orang-orang yang memang Allah kehendaki, orang-orang yang diberikan hidayah dan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua keadaan yang terjadi saat ini merupakan ujian dan juga merupakan pemilihan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji orang-orang yang beriman dan untuk memilih dan juga memilah, memisahkan mana emas, mana batu, mana kayu yang harum baunya seperti kayu keharu yang bernilai karena baunya, dan juga mana kayu bakar. Di dalam kitab yang ditulis dan dikarang oleh Al-Alim Al-Alamah
Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah, pendiri Nahdlatul Ulama, ulama Nusantara yang tidak diragukan lagi kealimannya. Di dalam kitab beliau, kitab yang tipis akan tetapi isinya sangat luar biasa, isinya penuh dengan mutiara dan emas. Di dalam muqaddimahnya, pada halaman pertama, pada muqaddimahnya tertulis qauluhu waqad ihtalato fihim al-afadilu bil aradil. Waqad ihtalato lan teman-teman wis campur, utawa waqad ihtalato lan teman-teman campur fihim ing dalam kaum muslimin, telah bercampur di tengah-tengah kaum muslimin sopo al-afadilu pira-pira wong kang utama campur bil aradili kelawan pira-pira wong kang asor. Di tengah-tengah kaum muslimin telah bercampur antara orang-orang yang afadil, orang-orang yang memiliki keutamaan, dengan orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah. Artinya di sini adalah antara orang alim dengan orang bodoh, orang-orang yang solih dengan orang-orang yang fasik bercampur. Wal tabas alaihim al-haqqu bil batil, sehingga wal tabas lan serupa alaihim ing atase kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin. Il tabasa artinya serupa, sulit membedakan apa al-haqqu perkara kang hak bil batil kelawan perkara kang batil. Antara sesuatu yang benar dengan yang salah, sesuatu yang hak dan yang batil bercampur, sehingga umat yang awam ini sulit membedakan. Kemudian ini lagi watasaddarolan maju, muncul di permukaan lil fatwa krono arai memberikan fatwa sopo kullu jahilin saben-saben wong kang bodoh, sehingga bermunculan, diberi panggung untuk memberikan fatwa orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Siapa itu orang jahil? Mimman nyatani saking wong yaksuru kang cendek opo idrokuhu pinemuni wong an fahmi kitabillahi saking mahami kitabi Allah Ta'ala halimah luhur Allah wa sunnati rasulihi lan mahami sunnai utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang bodoh diberikan panggung. Padahal banyak di sekitar kita ini orang-orang alim. Anak-anak kita, anak-anak khususnya anak-anaknya warga Nahdliyin, anak-anaknya orang NU yang lulusan pondok-pondok pesantren, ya, yang selama bertahun-tahun ngaji di pondok pesantren selama puluhan tahun. Di sana belajar ilmu nahwu, belajar ilmu sorof, hingga ilmu balaghah, belajar ilmu Al-Quran, belajar ilmu hadis, bahkan belajar usul fikih. Ya. Juga banyak disiplin ilmu yang sudah dipelajari selama di pesantren, selama bertahun-tahun. Akan tetapi saat pulang dari pondok, kemudian kembali di tengah-tengah masyarakat, justru tidak dihiraukan, dianggap biasa-biasa saja, tidak dianggap, tidak dipakai, ya. Padahal ini emas berlian, ini mutiara yang luar biasa. Justru ini fakta, ya. Justru masyarakat ini malah mahal-mahal, ya. Kalau ada acara pengajian yang diundang itu mubalik, yang tidak jelas keilmuannya, yang jelas cuma lucunya saja, tapi sanad keilmuannya tidak jelas. Karena apa? Tidak pernah diketahui belajarnya di mana. Kemudian mubalik itu lulusan pesantren mana, ya, gurunya siapa. Tapi justru lebih diberi panggung daripada mutiara emas berlian yang jelas-jelas sanad keilmuannya. Banyak alumni Sarang, alumni Lirboyo, alumni Peloso, alumni Sidogiri, alumni Payaman, alumni pondok-pondok pesantren Tegalrejo, ya. Alumni pondok-pondok pesantren banyak sekali di tanah Jawa ini, bahkan di seluruh Indonesia ini alumni pondok pesantren, ya. Ada jutaan alumni pondok pesantren. Ini malah tidak dipakai di masyarakat, tidak dihiraukan, ya. Justru lebih memilih mubalik-mubalik yang hanya mengedepankan lucunya saja, ya. Bahkan sekarang yang tidak pernah diketahui mondoknya di mana, ya, mantan penyanyi
jadi mubaligh, seakan-akan jadi ulama. Berani bicara fikih, berani bicara nasab, ya. Ahli pencak silat bicara tentang akidah, bicara tentang usuluddin, bicara tentang fikih. Belajar fikihnya dari mana, belajar ulumul Quran dari mana, berani ngomentari ulama-ulama yang sudah masyhur, ulama-ulama yang jelas keilmuannya, ya. Maka melalui konten ini saya Al-Fakir, orang yang selalu butuh dan mengharap rahmat serta hidayah serta keridhaan Allah SWT. Saya ini bukan orang yang alim, yang memiliki ilmu yang mutabahir. Saya ini hanya orang yang dulu pernah ngaji, pernah talaki kepada guru, kepada kiai, dibimbing dan dididik oleh ulama. Meskipun tidak sekelas dengan gus-gus, tidak sekelas dengan ulama-ulama yang alim alamah. Ya, saya bukan gus atau kiai, ustadz, apalagi ulama. Namun melalui konten ini, izinkan Al-Fakir untuk berbagi sedikit ilmu. Kita saling berwasiat di dalam perkara-perkara yang baik dan saling menasihati sesama saudara seiman seakidah agar senantiasa kita waspada dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini. Semoga kita semua terselamatkan dari fitnah akhir zaman, fitnah tipu muslihat Dajjal yang sedang menjalankan misinya, melakukan upaya untuk menyesatkan umat Islam, untuk menyesatkan umat manusia, mengemas atau merubah sesuatu yang hak agar kelihatan seperti batil. Begitu juga sebaliknya, sesuatu yang batil dikemas seindah mungkin agar nampak seperti sebuah kebenaran. Itu adalah perbuatan Dajjal ataupun kelakuan daripada Dajjal. Maka jika kita sering mendengar dari para ulama yang menceritakan tentang riwayat bahwa kelak Dajjal akan muncul dengan membawa roti dan api, ya, atau membawa air minum, yang hakikatnya apa yang nampak oleh mata kita adalah sebaliknya. Yang nampak roti sesungguhnya adalah api, yang nampak api hakikatnya adalah roti. Itu adalah bahasa majas. Bahasa majas itu maksudnya meminjam makna. Artinya sesuatu yang nampak buruk sesungguhnya itulah kebenaran. Dan sesuatu yang nampak baik dan indah hakikatnya adalah itu yang akan membuat kita celaka. Karena itu akan menjadi pengikut Dajjal. Maka tetaplah bersama barisan para ulama yang seperti apa yang harus kita ikuti, ulama yang istiqomah, yang ucapan dengan perbuatannya tidak bertentangan dengan syariat. Perbuatannya, fatwanya tidak menyelisih para ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama yang solih, ulama yang mengajak serta menasihati kita untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ulama yang fatwanya serta ilmunya menjadikannya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah ulama yang menjauhkan kita dari kebenaran, ulama yang menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga konten ini bermanfaat. Kita saling berwasiat, saling mengingatkan. Semoga Allah menyelamatkan kita dan keturunan-keturunan kita, anak cucu kita, dunia dan akhirat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab.